Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Sinta Andari dari Prodi HKI semester 5 Fakultas Syariah IAIN Langsa. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit materi kita yang berjudul Metode Ijtihad dalam Hukum Islam. Ijtihad menurut bahasa yakni mencurahkan pikiran dengan bersungguh-sungguh, dan menurut istilah yaitu sebuah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ijtihad itu merupakan penetapan salah satu sumber hukum Islam. Ijtihad sendiri dipandang sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah untuk mendapatkan sebuah solusi hukum jika ada suatu masalah yang harus ditetapkan hukumnya, akan tetapi tidak ditemukan baik di Al-Quran maupun hadis. Oleh karena itu, dilihat dari segi fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam, ijtihad memiliki kedudukan dan legalitas dalam Islam. Walaupun dengan demikian, ijtihad tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang. Artinya, hanya orang-orang tertentu saja yang memenuhi syarat-syarat khusus yang boleh berijtihad. Syarat-syarat tersebut yakni yang pertama, mempunyai pengetahuan luas dan mendalam. Kemudian, mempunyai pemahaman yang baik itu bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarik ataupun sejarah. Kemudian, mengetahui cara mengistinbatkan atau perumusan hukum dan melakukan qiyas. Dan yang terakhir, mempunyai akhlakul karimah. Pada intinya, fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam sangat penting untuk kehidupan umat Islam di kehidupan yang semakin berkembang. Sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis, tentunya seorang mujtahid yang akan berijtihad tidak bisa sembarangan orang, karena fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam akan mempengaruhi semua orang Islam di dunia. Kemudian tentang pendekatan ijma'. Ijma' itu kesepakatan hukum yang diambil dari fatwa atau musyawarah para ulama tentang suatu perkara yang tidak ditemukan hukumnya di dalam Al-Quran ataupun hadis, tetapi rujukannya pasti ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ijma' pada masa sekarang itu diambil dari keputusan-keputusan ulama Islam seperti MUI. Contohnya, hukum mengkonsumsi ganja atau sabu-sabu. Hukumnya yaitu haram karena dapat memabukkan dan berbahaya bagi tubuh serta merusak pikiran. Kemudian tentang pendekatan qiyas. Qiyas ini menyamakan, yaitu menetapkan suatu hukum dalam suatu perkara baru yang belum pernah ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan seperti sebab, manfaat, bahaya, atau berbagai aspek dalam perkara sebelumnya, sehingga dihukumi sama. Contohnya seperti pada surat Al-Isra ayat 23, dikatakan bahwa perkataan kepada orang tua tidak diperbolehkan karena dianggap meremehkan dan menghina. Sedangkan memukul orang tua tidak disebutkan jika dikiaskan oleh para ulama bahwa hukum memukul dan memarahi orang tua sama dengan hukum mengatakan yaitu sama-sama menyakiti hati orang tua dan sama-sama berdosa. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.